Shin Tae-yong yang bisa tenang, kali ini Sheini Patinama bisa langsung tancap gas di Timnas Indonesia. Media Malaysia takjub dan prediksi Timnas Indonesia naik 13 peringkat di ranking FIFA November 2023. Berpeluang lewati Malaysia? Simak selengkapnya hanya di sini. Ayo terus dukung Timnas Indonesia. Shin Tae-yong yang bisa tenang, kali ini Sheini Patinama bisa langsung tancap gas di Timnas Indonesia. Bek Timnas Indonesia Sheini Patinama menjadi pemain yang diprediksi bugar jelang laga melawan Irak. Skuad Garuda akan menjalani duel menghadapi Irak di ajang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 16 November mendatang. Shin Tae-yong sudah menyusun program yakni tidak akan menggelar TC di Indonesia. Pemain yang ada di Indonesia akan terbang ke Irak pada tanggal 12 November. Sementara pemain abroad juga akan langsung ke Irak untuk mempersingkat waktu. Hal ini tentu menjadi kabar baik, terutama bagi Sheini Patinama yang nantinya. Sheini juga kemungkinan besar akan menjadi pilihan Shin Tae-yong saat melawan Irak. Ia juga diharapkan memberikan kontribusi besar, terutama dengan kemampuan bertahannya, karena lawan Timnas Indonesia saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Melawan Irak kali ini Sheini bisa langsung diandalkan oleh skuad Garuda. Sebelumnya dia juga sempat bermasalah dengan kebugaran pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, saat itu penerbangan dari Norwegia ke Indonesia cukup memakan waktu. Butuh waktu hingga 18 jam agar Sheini tiba di tanah air. Pemain asal Viking FK tersebut sudah sempat memberikan sinyal bahwa perjalanannya akan memakan banyak waktu untuk bisa membela skuad Garuda. Dalam wawancara kepada Viking Podden sebagai laga melawan ODDSBK pada 7 Oktober kemarin, dia mengatakan, dalam perjalanan saya akan pergi sekarang ke Oslo di sebuah hotel dan tidur di sana. Terbang besok pagi pukul 9 atau sekitar pukul 12 ke Jakarta, 22 jam penerbangan. Bertandang ke markas Irak, penerbangan kali ini hanya memakan waktu sekitar 9 jam saja. Kondisi ini membuat Sheini menjadi pemain yang dalam kebugaran apik saat laga berlangsung nanti. Ia juga bisa langsung berlatih dengan tim saat menjalani TC di Irak nanti. Dengan kondisi prima dari Sheini, Shin Tae-yong bisa meracik kombinasi di pertahanan dengan lebih baik. Selain itu, Elkan Bagot dikabarkan juga sudah pulih dan Sandy Walsh juga diperkirakan sudah tersedia setelah sempat mendapatkan jahitan di bagian kaki usai membela Calvin Maselan. Laga tandang melawan Irak menjadi momen penting bagi skuad Garuda. Kemenangan di laga ini akan membuat mereka dalam kepercayaan tinggi untuk melawan Filipina dalam pertandingan yang bakal digelar pada 21 November nanti. Dan informasi selanjutnya pemirsa, media Malaysia takjub dan prediksi Timnas Indonesia naik 13 peringkat di ranking FIFA November 2023 berpeluang lewati Malaysia. Ya, media Malaysia makan bola menyoroti ranking FIFA Timnas Indonesia. Mereka takjub sekaligus cemas skuad Garuda yang berpeluang naik 13 peringkat bisa melewati Harimau Malaya. Timnas Indonesia kini berada di peringkat ke-145 dalam ranking FIFA, terpaut 8 tingkat dari Timnas Malaysia yang ada di posisi ke-137. Namun hal ini bisa berubah drastis sesuai dan seusai jeda internasional pada November 2023 ini. Update posisi ranking FIFA terbaru juga membuat Indonesia sejauh ini naik 2 peringkat. Kemenangan melawan tim peringkat 68 dunia, Irak dan Filipina, peringkat 138 dunia membuat Indonesia mengumpulkan tambahan plus 31,76 poin, sehingga total poinnya menjadi 1.101,76. Namun posisi itu akan terpengaruh oleh tindakan negara lain seperti Malaysia yang juga tampil di kualifikasi yang sama. Seperti diketahui, Timnas Indonesia saat ini tengah menatap putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda juga tergabung di grup F bersama tim 3 lainnya, yakni Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Timnas Indonesia akan memainkan laga perdana fase grup melawan Irak pada 16 November mendatang. Meski tidak mudah, langkah pasukan Shin Tae-yong untuk lolos dari fase grup tetaplah ada. Dan informasi yang terakhir, daftar 21 pemain Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023 sudah ditentukan. Dari daftar nama ini, pemain yang terpilih didominasi skuad Merah Putih,
ketika dibantai 1-5 oleh Malaysia saat mengikuti kualifikasi Piala Asia U17 2023. Lantas, apakah pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti tidak percaya dengan wajah baru? Padahal sebelum menentukan 21 pemain, ada tahap seleksi yang dilakukan untuk menjaring pemain-pemain terbaik. Setidaknya ada 16 pemain lama yang masih dipercaya oleh Bima Sakti untuk masuk ke dalam Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia. Mereka semua juga ikut serta dalam kejuaraan Piala Asia U17 2023 yang merupakan gerbang awal menuju Piala Dunia U17 2023 lewat jalur murni. Ketika itu pemain pilihan Bima Sakti belum lama menjuarai Piala AFF U16. Sayangnya, kegemilangan tersebut tidak berlanjut di kualifikasi Piala Asia U17 usai dipastikan gagal melangkah ke putaran final. Nabil Ashura dan kawan-kawan sejatinya memulai perjalanan di kualifikasi Piala Asia U17 dengan cukup menjanjikan usai melibas gua 14 gol tanpa balas. Kemudian mereka melibas Uni Emirat Arab dengan 3-2 dan Palestina dengan skor 2-0. Sayangnya, 3 kemenangan yang diraih oleh Indonesia terasa sia-sia setelah mereka dikalahkan Malaysia dengan skor 1-5 di laga pamungkas grup B. Alhasil, Indonesia pun gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023. Ya, kegagalan itu ternyata tidak melunturkan kepercayaan Bima Sakti kepada Iqbal Gwijangge dan kawan-kawannya. Terbukti cuma sedikit wajah baru yang disertakan oleh Bima Sakti. Dua pemain itu adalah pemain diaspora yaitu Amar Rehan Bekik dan juga Welber Jardim. Sisanya didapat saat dilakukan seleksi menembus skuad Timnas Indonesia U17. Ini membuktikan bahwa Bima masih percaya dengan wajah baru. Meski tidak banyak, ada pemain-pemain berpotensi yang turut disertakan mantan pemain tim nasional Indonesia itu. Ya, bismillah lah, kami memilih 21 pemain sesuai dengan kebutuhan tim dan juga regulasi Piala Dunia U17 yang maksimal ya ada 21 pemain, kata Bima Sakti. Kami juga optimistis ya dengan materi pemain ini. Kami dapat meraih hasil terbaik di Piala Dunia U17 2023. Saat ini perkembangan pemain seperti fisik, mental, serta permainan mereka sangat baik dan mengalami kemajuan pesat apalagi seusai pemusatan latihan di Jerman, kata Bima Sakti.